sedikit kasih tahu. Benar. Tapi pahlawan di lapangan paling Pak. Iya salah. Bener nih. Ini memang ini Iya salah. memang tadi balik lagi Pak LMK yang ngasih tahu bidang sosial. Memang selain keterbatasan tempat, wilayah, ruang kreativitas, di masalah umur dan juga latar belakang mohon maaf keluarga, sosial, kerjaan, ini terbatas ini. Memang kalau kita jangan ya insya Allah kalau ada PJLP ya kalau ada ya kita pasti ikutan. Pasti itu mungkin kan poin favorit aja kalau prioritas yang bermasalah. nah ya mau nanti kita sama-sama lihat Tinggal dulu wilayahnya. ini bagus juga karena ya kayak zaman dulu mohon maaf ya di wilayah manapun apabila di sana ada gegernya nih kita udah berdaya insya Allah dia akan aktif dan juga simpati dan semoga kedepannya jangan ada registrasi lagi yang bisa turun tuh tahtanya ya kan lu wakil gua lu gantiin gua sekarang nah kita berupaya itu juga nggak akan jadi untuk ini cuma bukannya saya di sini untuk pesimis untuk PJLP atau tempat yang apa ya tapi tetap optimis terus nanti tangkalan kedepannya apa kalau kita nggak melihat suatu lapangan pekerjaan tadi yang pasti kan PJLP yang apapun itulah yang pasti kita nanti ya kita berupaya lah pemberdayaan di bidang lainnya kita nggak tahu di sini kan banyak usaha banyak lah mitra-mitra dan sinergi kolaborasi kita yang lainnya apalagi kolaborasi itu menimbulkan menciptakan kesibukan dan juga sebagai ladang pencarian ya beda lagi kan ujung-ujungnya sama tuh walaupun jumlahnya nanti bertahap yang awalnya nggak langsung UMR kan misalkan seperti itu kita makin pelan-pelan ya, langsung UMR ya kesibukannya udah beda tuh benar maksud PRW itu biar ada kesibukan dan ada penghasilan akibatnya kalau kita bisa terus ya semua pasti ini masalah terus ya ini sangat bagus ini enggak diterapkan pas saat ini sudah dari dulu seperti ini ya Pak proses dimanapun itu kan ya. Terima kasih Pak RW nah, makanya nanti Pak RW kita apa ini komunikasi kita ini kita jadi terus bisik makanya nanti dari Pak RW info aja nah, kita mapping nih kalau memang ada sekarang gini memang perekrutan pemberlaluan PJLP PPS online-nya selain online kita juga menuju restu dulu nih dari pimpinan di atas apakah ada perekrutan lagi yang kosong aja kadang-kadang kemarin 2 tahun 3 tahun terakhir perpanjangan aja ibaratnya kita ngisi yang kosong dan pensiun aja nggak boleh itu bukannya kita nggak mau buka nah ya makanya antisipasi yang hal seperti itu nanti dengan kolaborator dan aktivitas yang lain apalagi ada potensi-potensi yang bisa buat mereka sibuk yang insya Allah akan menambah kepentingan perutnya masing-masing insya Allah nah itu orang dalam itu kalian bisa agak sedikit syukur-syukur nanti kedepannya apalagi udah kita tahu nggak usah nunggu-nunggu itu sesuai dengan kuota misalkan di jembatan besi 60 misalkan pensiun 2 langsung ada lagi nah, itu lebih enak gitu kan mungkin itu aja PLW pokoknya intinya komunikasi kalau komunikasi kita baik Allah nanti selain 60 kita selalu baik lebih prima juga Pak Kapolsek sudah membuka diri yuk sama-sama kita dengan gayanya masing-masing kita bisa mapping dan informasikan tuh ini udah mulai dikit-dikit deh Pak Wasu mungkin itu karena kapasitas memantau mengayomi bisa nanti kita berikan pesan-pesan Kaptipmas. Nah saya juga mohon kepada orang tua anak-anaknya jangan didoktrin yang jelek sama polisi kalau lihat polisi kalau bandang ditangkap loh kalau polisi cuma lewat lagi beli makan lagi ngerokok itu lagi ngopi anaknya bandel nyalain ke polisi datang ke polisi loh jadi anak dari kecil melihat polisi ini sesuatu hal yang dihindarin
Padahal kalau Pak Polisi nongkrong di warung kopi, harusnya masyarakat tenang. Pak Polisi, gak mungkin juga Pak Polisi yang punya akal waras lagi nongkrong disapa malah marah-marah dia, malah nangkep orang dia. Gak mungkin, saya yakin tidak ada polisi seperti itu. Tidak ada polisi yang juntrungannya kalau lagi di wilayah, patroli, duduk, atau bersambang, langsung nangkep. Tidak mungkin. Kalau masyarakatnya takut berarti ada apa? Terlepas dari image-image yang di media segala macam. Cuman saya rasa Polsek Tambora ini tidak mungkin lah para babinnya, para anggota-anggota yang patroli di wilayah ini cenderung malah membuat rusuh di wilayah sendiri. Itu pertama. Yang pertama berarti kita harus mengubah mindset kita. Nggak mungkin juga polisi kerja sendirian memberikan pesan-pesan itu. Harus ada dukungan dari orang tua. Nah, besar harapan saya Pak RW di sini, bapak saya semua bisa memberikan satu komando kepada Pak RT-nya nanti. Ya bagaimana caranya memberikan nasihat-nasihat yang baik sama anak. Kedua nanti mungkin ya kalau misalnya mau nanti kita coba kita cari cara happy yang sesuai jalurnya, bisa menyalurkan tenaganya, pikirannya, kemudian kita juga bisa akhirnya identifikasi dengan data-data tersebut. Bukan buat kita takut-takutin, tidak. Cuman kita kan sudah lihat faktanya ada tawuran. Itu untuk antisipasi kita semua, antisipasi dari beberapa kita semua. Mungkin kedepannya bisa kita rencanakan hal tersebut. Namun yang paling urgent buat saya, kalau mau masalah identifikasi kenapa tawuran ini terjadi, yang menurut saya karena masalah kompleks tadi, masalah sosial, masalah keluarganya bagaimana, bapaknya tidur, anaknya bangun terus gantian, itu lebih dalam lagi harus dibedah. Cuman kalau menurut saya, yang pertama ya orang tua harus memberi doktrin yang baik pada anaknya, kasih nasihat bahwa kami juga di sini bukan buat nakut-nakutin, harusnya memberi rasa aman. Kedua, yaitu tadi kurangnya ruang-ruang terbuka buat anak-anak kita, buat remaja untuk menyalurkan aktivitasnya, sehingga mencari validasi ke hal-hal yang lain. Ya, kalau misalnya normalnya kan anak-anak umur 13 tahun sampai 17 tahun itu kalau jam 2 jam 3 udah tidur. Itu normalnya. Seenggaknya di rumah. Nah, orang tuanya nih kenapa tidak nyariin kalau anak-anaknya keluar? Itu RW-nya suruh begadang. Nah, itulah masalah kita. Kita selalu menganggap pekerjaan yang harus kita bekerja semua ini kita limpahkan pada satu orang aja. Suruh ngamanin, ya itu kan emang tugasnya polisi. Padahal kan mengamankan itu kan, rasa aman itu kan bukan hanya keinginan polisi, itu keinginan seluruh masyarakat memiliki rasa aman sehingga bisa beraktivitas, bisa kerja. Kalau ngandelin polisi rasa aman ya polisinya kerja sih kerja, habis itu mati tapi suruh nunggu di lampu merah. Ya kesadaran kolektif ini harus ya kita semua, bapak corongnya tetap di polisi untuk mengayomi bagaimana. Kalau ada yang sampai melanggar, yang punya kewenangan sejauh ini kan polisi, berarti tugas polisi. Namun dalam memberi nasihat, mencegah, memberi pengayoman kepada anak-anaknya, itu tugas bersama. Tentunya skala besarnya kami polisi yang polisi goes to school, memberi himbauan para babin, itu tugas polisi secara umum dan khusus. Namun kalau kepada anak-anaknya ya itu kembali lagi. Jadi ya keluarga ya mboknya anaknya dicari kalau nggak tahu. Itu aja sih mungkin Pak, lebihnya mohon dimaafkan. Iya. Terutama di wilayah Jembatan Besi ini tetap aman, kondusif. Yang dari gangguan-gangguan aktivitas terutama tawuran, narkoba, pencurian bermotor, ya kita ingatkan kan ada elemen kita bersinergi, saling memberikan informasi, saling bantu membantu. Makanya ada program Jaga Jakarta, ya kita jaga lingkungan kita. Kalau ada permasalahan seperti ayo kita jaga. Sebenarnya saya juga nggak mau melakukan pembinaan untuk para anak-anak yang tawuran ini.
Ya, cuman ada beberapa kali anak-anak misalnya dari kita amankan, pernah kita amankan. Memang dari kita yang Tambora ini terkenal padat penduduknya dan tidurnya bergantian, nah, pengawasan orang tua, membohongi orang tua. Oh pak, ada tadi pak, nggak pernah kena, cepet ya orang tuanya datang. Kalau anaknya nggak kena, nggak didateng-datengin sama orang tuanya. Tapi kalau udah diamanin kantor polisi, kita datang. Gitu. Terus belum apa-apa nanti udah banyak yang minta tolong. Teman dari media, Pak kami dari media ini Pak, ya kan, minta tolong. Orang sampai 3 hari Ya kan? Dari pengurus RW minta tolong. Ya. Benar saya butuh dulu identifikasi. Tadi katanya kan metode yang sudah diterapkan itu bisa berubah-ubah. Karena kita kan butuh data juga, anak-anak mana nih yang harus kita dekati, pendekatan dulu untuk dilakukan pencegahan dan pembinaan kepada mereka, pendekatan kepada mereka. Oh ini komunitas anak-anak ini, misalnya ada yang bisa kita rangkul, bisa masuk ke komunitas, ini ada di grup. Misalnya mereka ikut di grup Instagram, siapa saja sih anak-anaknya. Oh si ini rumahnya di ini. Ayo nanti kita datengin, kita sambang bagaimana kita rangkul mereka atau kumpulin mereka, yuk sambil ngobrol, sambil makan, kan bisa kita melakukan pendekatan. Saya butuh itu, saya sampai sekarang ini saya nggak punya data. Anak saya butuh juga pendekatan dari RT, RW bisa mendata dari Karang Taruna, pendekatan informasi dari RT-nya. Oh, ini Pak bisa masuk di sini. Oh, namanya ini, orangnya ini lupa, orangnya ini lupa. Ayo kita data, coba di data Pak Bimas. Ayo koordinasi sama Pak RT, ayo kita kumpul mereka untuk dilakukan program bagaimana sih untuk memberikan pembinaan, arahan-arahan kepada mereka dengan cara pendekatan yang lebih humanis, sehingga kita bisa tahu mencegah nih, setidaknya bisa mengurangi. Nah, lalu berikutnya curanmor, kalau pencurian, tindakan kejahatan itu seperti balon Pak, teori balon. Kita tekan di jam sekian berdasarkan data, di jam sekian kita lebih ketat sekian, berubah pelaku itu bermain. Makanya perlu kita kerjasama adanya siskamling. Ya, perlu adanya siskamling, kita bersama-sama. Makanya Pak Kapolres juga rajin ngecek siskamling untuk aktif. Untuk aktif siskamling untuk mencegah itu semua. Makanya tadi saya mengingatkan, ayo para warganya diingatkan. Karena kita pada penduduknya banyak warga memarkirkan kendaraannya di luar, tapi tidak dilengkapi dengan kunci ganda. Masih saya kalau baca LP itu, LP masuk Pak Camat, Pak Camat, itu saya baca cuman kunci stang. Sedangkan kita udah tahu di berita dengan orang kunci stang, dilihat CCTV, setiap di grup itu pasti di-share kan ada kejadian. Coba lihat, cepat Pak. Gitu loh, kalau cuma kunci stang. Tapi kalau ada gembok, setidaknya bisa menghambat sedikit atau GPS. Facecam bisa mengungkap karena asal ada petunjuk apa GPS. Berapa kali kemarin terungkap ditemukan motornya ada di Jembatan 5. Ya. Terus yang pernah diungkap dengan rekan-rekan TNI yang di Cuman pelaku curanmor ini memang sudah makin berani, banyak menggunakan senjata api. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata kan tadi masalahnya ini kalau saya lihat masalah tawuran ini kan sebenarnya adik-adik kita semua. Tadi kalau kata Pak Camat, salah satu inti permasalahan tawuran ini karena terlalu banyaknya luangnya waktu. Adik-adik tenaganya tidak terpakai. Akhirnya dari umur yang muda ini pertama validasi, ingin dianggap keren, ingin dianggap hebat. Masalahnya, jadi kita harus paham psikologis dari anak-anak kita tersebut. Kedua, kalau berbicara masalah identifikasi,
tadi saya juga ngobrol sama kalau kita mau bicara identifikasi, saya punya usul atau saran. Mungkin ini masih juga bisa kita bicarakan. Kalau mau identifikasi, tadi saya tanya di daerah sini ada nggak lapangan futsal atau lapangan yang kiranya bisa tempat berkumpul. Tim-tim bisa dibikin acara, tapi sebelum main, yang main didatakan semuanya, mulai dari rumah, umur, alamat. Di situ nanti jadi kita punya bank data tentang anak-anak remaja. Kita tinggal ditarik aja mau dari data umur berapa belas tahun mainnya sampai berapa belas tahun, dan bisa dipetakan siapa-siapa aja nih yang istilahnya pentolan di wilayahnya. Nah, nanti kalau kata Pak ditanya datangnya serem-sereman, kalau misalnya datangnya di sedang ada kegiatan yang seperti itu, wajahnya akan berbeda. Kita bahas seperti ini Pak Polsek, seperti yang sudah disampaikan Pak Polsek, PR, KDM, semuanya ini sebenarnya sudah berlangsung lama ya. Kenapa saya bilang saya berlangsung lama? Jadi Pak Polsek saya sebelumnya pernah tugas di sini juga Pak, 5 tahun di kali. Dan permasalahannya mungkin maksudkan yang tadi tuh ada motif-motif tertentu, ada dari bidang sosialnya, kehidupan keluarganya, dan macam-macam dah. Memang dengan terpadatan dan keterbatasan wilayah kita yang ada seperti ini, akses mereka untuk mengekspresikan naluri mereka yang masih semangatnya, dan juga keterbatasan maaf ya sosialnya di rumah, dan mungkin ada pergantian istirahat dengan orang tua yang tadi juga disebutkan. Namun dengan tadi seperti arah Pak Polsek, dia timbulkan kembali kita sama-sama di sini, kita sama-sama membatasi semuanya itu untuk dengan pertama kearifan lokal semua. Gimana caranya itu? Pertama yang pasti kita mempunyai rasa memiliki, itu udah pasti ya sama kita sebagai ketua RW, LMK, KDM, Siam dan sebagainya macam. Gimana caranya? Tadi mungkin apabila kita menemukan sesuatu ya mungkin di wilayah tersebut, Pak RW, Pak RT, Pak itu ada tanda ini orang tersebut. Ya udah kita infokan dulu ke Bimas nih, ya. Dan di situ di lingkungan RT RW memang kita nggak bisa pindah, nggak bisa sebetulnya. Memang karakternya beda-beda nih. Dan tadi benar disebutkan Bapak RW, Pak KDM itu dari segi faktor banyak Pak. Kita maklumin aja lah semuanya itu. Namun kita persempit lagi, kita batasi dengan rasa memiliki tadi. Kita selesaikan, kalau memang rasa selesaikan nggak apa-apa. Kita investigasi, kita data, kita lakukan. Nah, tidak ada bisa Bima, kalau KLMK semuanya. Dan apabila kita pembinaan di wilayah memang sulit untuk musyawarahkan, dan ini sifatnya kita udah mapping lah. Ini ada mapping nih di RW ini, di RT ada mapping nih potensi. Nanti suatu ketika apabila ada langkah-langkah di maaf ya mungkin semuanya Bapak Ibu kalau semua di sini udah masuk nih, teman-teman dari kepolisian juga udah masuk ke grup-grup Facebook, ke medsos lainnya, itu sebagai langkah juga kita nih. Ibaratnya ada peruntukan apa, ya kita sebagai mata-mata salah satu mata kita, ibaratnya juga itu udah mungkin untuk mengantisipasi mereka pergerakan mereka. Di sini memang kita mempunyai membutuhkan waktu ekstra. Memang kita karena kita balik lagi sini kita bisa bicaranya kita ya. Kita nggak bicara 1, 2 atau 3 kelompok tertentu kita karena dari rasa memiliki tadi. Jadi memang kita sama-sama harus mempunyai batasan terutama di waktu tadi kita harus ekstra untuk wujudkan
ketertiban tadi, kenyamanan untuk berdiri. Nggak bisa kita memang menentukan karena ini, nggak bisa. Tapi sejauhnya kita sudah tahu, mapping dulu potensi-potensi itu, ya kita batasi pertama-tama, selesaikan dulu ya, di wilayah ya. Juga memang kalau nggak bisa ya udah kita laporkan. Ini hati-hati nih Pak Polsek, Pak Bima, Pak Bisa, ini hati-hati. Dan kita udah masuk nih ke grup tersebut. Kita udah masuk nih, kita udah ya, langkah-langkah yang masuk-masuk itu kita juga preventif lagi tuh depan sama-sama PPK ya kan dari 5 semuanya seragam tetap tidak ya. Jadi nggak juga aja mohon maaf nih bahasa saya seperti ini aja biar kita sama-sama. Jadi emang balik lagi ke rasa miliki, jadi kita sama-sama lah gitu. Jadi caranya jangan saling mengandalkan sama tuh. Yang kedua kita sudah mapping tuh, kita udah tandain tuh, kita sudah ngejar juga nih grup-grup potensi. Nah tadi Pak Heru tanya, udah lihat kan itu tanda-tanda terbang api, itu salah satu. Ini tanda-tanda mereka. Apalagi nanti udah biasanya kan di bulan-bulan Ramadan dengan istilah beduk sahur, nih kan? Itu cuma tanda-tanda itu sebagai tindakan antisipasi kita. Salah satunya mungkin itu ya, Bapak Ibu, Polsek. Ini cuma udah sama semua pemahaman kita, ilmu kita, pengalaman kita sudah beberapa tahun di sini, sudah lama lah. Ini akan berulang terus karena memang kondisi wilayah Kecamatan Tambora ini seperti ini. Dan kita tidak menyalahkan juga semua kondisi ini seperti ini ya. Tapi kita minimalisir lah dengan mapping potensi-potensi itu yang ada. Insya Allah kalau kita bersama-sama dan mungkin tidak ada saling backing atau ada dasarnya, mohon maaf ya, apabila ada keluarga saya pun ini aja toh kita di belakang udah yang penting kita bisa, kita jangan apa yang penting dia rasa takut lah, ibaratnya enggak ya, kita harus konsisten. Yang baik kita kasih reward, yang deviasi kita kasih punishment, udah jelas. Karena balik lagi kita hidup bersama, kalau kita di suatu tempat hidup sendiri kayak di hutan nggak ada kan. Seperti intinya itu Pak Kapolsek, kita yakin dan percaya Pak RW, Pak RT, Pak RT, teman-teman dari polisi ya, semuanya nih sama-sama ingin mewujudkan menciptakan situasi secara kondusif. Karena selain kita memang bertempat tinggal di sini dan beraktivitas di sini pula, insya Allah dengan apa yang kita rencanakan, dan ini akan berjalan dengan baik. Ya, intinya sama-sama kita memberikan informasi ya, dan memecahkan itu secara sendiri. Apabila tidak bisa sendiri, kita sama-sama menemukan formula yang terbaik, dan itu kalau bisa kita aja yang selesaikan, jangan sampai kemana-mana. Kalau kemana-mana udah ranah hukum, sudah sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja Polsek, DJM, silaturahmi ini jalan nih Pak Polsek. Nanti kita bisa terus juga ya ke kelurahan lainnya. Nanti ya langkah-langkah kegiatan selanjutnya kita seiring jalan, insya Allah Adakan reskrim, misalnya kalau ada tawuran nanti yang diamankan bagi urin anak-anak tersebut. Kalau positif narkoba, obatannya akan narkobanya dari mana, belinya di mana, ya, biar bisa kita kembangkan tindak lanjut. Ya. Izin Pak. kenalin dulu. Iya. Sedikit Pak, gaji badan sih. Izin Pak, kita udah beberapa kali juga diskusi perihal ini, sampai lintas wilayah juga kita diskusi. Tapi kita coba rangkum, kita udah banyak menggunakan metode dengan cara identifikasi, pembinaan, pendekatan. 5-10 tahun yang lalu pun sudah sama seperti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai dengan malam ini pun masih terjadi seperti itu? Artinya kan dari pembinaan, dari identifikasi yang sudah kita lakukan, berarti ada kekurangan. Seperti itu menurut saya.
Artinya berarti harus ada pendekatan yang lebih di luar dari apa yang sudah selama ini kita lakukan. Mungkin dari pihak polisian, dari pihak keamanan lainnya, itu udah segala macam, melalui grup WhatsApp, melalui Facebook, melalui IG dan seterusnya, itu pun masih terjadi. Penyamaran dan seterusnya pun masih. Nah, ini jadi pertanyaan kita juga. Kenapa sampai dengan sekarang ini masih terjadi seperti ini? Baik itu tawuran, baik itu ramor lah, narkoba dan kenakalan lain. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar kita semua, termasuk juga orang tua. Orang tua yakin pendekatan di keluarga juga sudah dilakukan. Dari sekolahan juga sudah dilakukan. Dari pengurus sudah dilakukan. Dari pihak keamanan sudah dilakukan. Tapi mengapa masih terjadi seperti ini? Nah, artinya kan ada yang Ada yang nggak nyambung nih, ada yang ini masih bisa terjadi seperti ini. Nah, itulah apalagi solusi yang harus kita satukan supaya kita bisa menemukan pola metode yang tepat. Paling tidak kita kan bisa tolak ukur lah dalam waktu seminggu, sebulan, berapa kali terjadinya seperti itu kita bisa ukur. Tapi kalau misalnya itu masih terus terjadi dalam 1 bulan sekian, nah itu kan berarti ada yang salah. Nah, itulah yang coba kita terus mendekatan. Tapi dari sisi pendekatan keamanan, tapi dari sisi sosial kita juga kan belum tahu di lingkungan keluarganya, di lingkungan wilayahnya, ekonominya, keluarga orang tuanya. Nah, itu juga kan mempengaruhi Pak kehidupan anak-anak ini. Kita bisa lihat lah di dalam lingkungan itu, satu rumah itu motornya di dalam tapi tidurnya di luar, atau numpuk tidurnya di dalam. Nah, itu kan juga mempengaruhi kehidupan dari mulai pagi sampai tengah malam. Nah, hal-hal itu juga kita perlu coba pertimbangkan karena memang masyarakat kita kan ya dengan berbagai macam kondisinya, kita nggak bisa mengeneralkan lah kenakalan remaja seperti ini, kenakalan anak-anak banyak yang mempengaruhi. Nah, kita nggak bisa satu sisi aja melihat seperti itu, tapi kita lebih luas lah kita melihat supaya kita juga bisa menemukan akar permasalahannya dari bawah seperti apa, penanganan seperti apa, identifikasi seperti apa, dan insya Allah kalau memang itu kita konsisten, ya paling tidak tadi yang sebulan itu kita bisa minimalkan dari 10 bisa menjadi 5 dan seterusnya. Syukur-syukur bisa hilang di lingkungan tempatnya masih atau kantor. Mungkin itu Pak sedikit. Apa sih yang kita mau? Apa sih yang dia mau kita? Jadi kita ada interaktif gitu. Maksudnya gitu Pak. Jadi jangan sampai ada image ketika didatangi polisi si ibu ini jadi takut, si warga ini menjadi takut. Ini image di masyarakat seperti itu. Saya ngomong percayaan aja Pak. Warga itu kalau udah polisi masuk ke wilayah pasti image-nya, wah ada apa nih? Jadi bukan seolah-olah bukan lagi dianggap itu bukan lagi pengayom. Kalau sebenarnya kan memang polisi pengayom. Mereka merasa aman seharusnya dengan didatangi polisi. Mereka seharusnya merasa terlindungi. Tapi di masyarakat itu saat ini ya itulah. Jadi takut gitu Pak. Bisa nggak kalau misalnya itu dirubah dengan pola-pola sistem lebih ke arah lebih ke arah pembinaan, kekeluargaan seperti itu. Misalnya bakal harus lagi dibawa ke polsek tapi di wilayah. Terus ini tanggung jawab kita bersama ya Pak, bukan cuma pihak polisi ya. Sudah, bukan cuma dari pihak polisian. Diajak ngobrol, diajak happy Pak, gitu maksudnya. Nggak usah lagi diajak bahasanya ditakuti gitu kan. Jangan ada kesan seperti itu saya minta. Ya, kita dari polisian bukan yang menakuti. Ya, makanya ada kita pendekatan police go to school. Kita datang ke sekolah, memberikan arahan ke sekolah. Lalu kalau sudah terjadinya tawuran, adanya pidana membawa senjata tajam, apakah kita harus humanis? Ayo adik-adik, sini. Enggak Pak, maksud bukan itu ya? Iya, saya paham pembinaan. Tapi makanya dari pengurus RW, RT nggak ada yang terbuka siapa anak-anaknya. Kenapa? Saya tadi bilang, banyakkan saudara-saudara mereka, para pengurus diumpetin. Gitu loh Pak.
Kalau saya pengennya, ayo terbuka, ayo kita cari permasalahannya selesai. Apa sih permasalahan mereka? Tawuran, ayo kita kumpul misalnya di kelurahan. Oke, ayo kita data, ayo kita rangkul mereka. Apa sih permasalahannya? Tidak perlu kita bawa ke polsek. Makanya saya tadi berbicara itu, kita rangkul. Setidaknya saya punya data. Ini anak-anaknya. Ke depan akan kita pendekatan, misalnya lewat Babin Kamtibmas untuk menemui bagaimana untuk pendekatan kembali. Kalau kita ajak happy apa anak-anak ini yang datang? Kalau setiap saya ngopi Kamtibmas cuma Karang Taruna, gitu loh. Karang Taruna yang tidak terlibat, jarang terlibat tawuran. Sedangkan anak-anak remaja yang lain yang terlibat tawuran. Makanya kalau mau ajak happy ini happy apa? Kita juga enggak buat dulu Pak. Ya artinya mungkin punya pola kita yang Makanya Saya Boleh setuju nambahin, Pak? Mungkin saya sangat setuju dengan adanya program polisi school itu kan. Saya sangat setuju. Memang kita butuh waktu Pak. Karena ini proses ya. Apapun harus dengan proses, nggak bisa kira instan. Ya, saya setuju banget itu dengan pendekatan polisi ke sekolah. Itu kalau sering dilakukan saya insya Allah 5 tahun ke depan insya Allah akan lebih berkurang. iya, makanya tiap Senin kadang saya para PJ dari hari kemarin kita datang di sekolah-sekolah. Anak yang ini kita kasih arahan atau kita ngambil jadi pembina upacara Pak, pembina upacara di sekolah-sekolah. Jadi kita saya juga mau penegakan hukum penindakan itu terakhir lah. Pengennya kita tahu nih anak-anak mana, kita udah punya data. Oh setidaknya kita tahu, oh ini yang anak-anak. Oh ini yang perlu kita berikan perhatian khusus kepada mereka. Oh ini supaya mereka tidak menjadi pelaku, mereka tidak menjadi korban dari kenakalan remaja. Kalau memang mereka bisa diajak kerjasama, kita rangkul mereka ngasih informasi, oh Pak kita ini sebenarnya kemarin disebabkan karena dibayar sama bandar narkoba, misalnya bandarnya kan gitu. Justru kita mau melakukan pendekatan itulah yang perlu kita lakukan. Makanya saya pengen bantu kita sama-sama cari solusinya. Oh di RW ini siapa yang bisa kita rangkul sehingga bisa mengumpulkan anak-anak remaja ini, atau kita kumpulkan para anak remaja, kita memberikan arahan kepada mereka untuk dilakukan rangkul. Kalau anak-anak remaja itu susah kan, kalau mau dikumpulin, mau dikasih arahan, Mesti ada yang datang cuma yang datang cuma ini Karang Taruna. Karang Taruna nggak tahu apa-apa, ya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya izin. Sebenarnya menurut saya tadi ada lonjakan pembicaraan. Awal saya sepakat dengan Pak kemarin ya, bahwa identifikasi itu menjadi kunci dari permasalahan ini. Dan tadi identifikasi tidak dibicarakan, langsung pembinaan happy. Saya juga bingung sih sebenarnya, ya gitu ya. Artinya kita punya unsur gitu. Sampai tingkat RW ada Karang Taruna unit, unit ya. Itulah saya pikir mungkin nanti Pak Komandan mengumpulkan mereka, memberikan teknik pendekatan seperti apa, senyap saja saya kira. Kalau dia didatangin, kan kita bisa lirik, oh si A tuh bin B, si C bin D, catat aja. Walaupun sifatnya baru indikasi gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu ya harus kita jelaskan dulu. Kita mau ngasih tahu siapa, kalau identifikasi masalah, identifikasi personal tidak kita lakukan gitu. Kalau nanti di dalamnya ada dampak seperti narkoba dan seterusnya, ya dapat dikembangkan berikutnya gitu. Dan memang rata-rata anak-anak kita ini yang melakukan tawuran kondisinya kurang normal lah. Di bawah pengaruh. Iya, di bawah pengaruh. Rasa takut nggak ada Pak. Iya. Saya pernah dikejar-kejar sama Pak RW tadi. Iya, dikejar-kejar. Kita pakai preman, polisi gabungan, ditimpain. Iya, mau mundur gengsi juga, jawara ya sembilan, maju saya. Ya artinya itu Pak, saya lebih fokus nanti entah
siapa nanti yang diindikan melalui mana Pak? Sahabatku Pak Bima sayang. Mas ya. Love you. Oh iya, koordinasi sama Bima saja. Pak iya. RW, tenang. Artinya melalui Karang Tambah bisa Taruna ini. Karang Taruna unit nanti kita RW2 aing. coba identifikasi itu. Tapi sebenarnya dikumpulin juga kan bakal mau Pak. Iya. Apalagi berseragam lagi. Feodalismenya terlalu tinggi di kita Mas. Ya, makanya kita kan Iya, punya Pak. Karang Taruna dari para adik-adik Karang Taruna, para Karang Taruna kan bisa merangkul nih. Iya. Kan kita, makanya saya pernah berbicara dengan Karang Taruna, pasti kalian ini tahu mana yang anak-anak yang agak lain, cuma mereka takut untuk memberikan informasi kepada kami. Sebenarnya kami pengen tahu nih siapa sih anak-anaknya, biar ada pembinaan perhatian khusus untuk mereka yang suka, misalnya wah ini anak-anak suka tawuran, kan mereka yang tahu kan antara remaja-remaja mereka. Nggak boleh main di RPK Kerendang, betul apa nggak sih? Boleh. Boleh itu untuk Nggak dapat Pak, nggak boleh katanya. Peraturan tidak tertulisnya ya. Iya, Bola. iya main futsal. Itu tidak boleh, nggak dikasih Pak. Itu kemarin waktu reses itu dapat suara itu, terus saya panggil orang. Benar, cuman nggak ada bukti authentik. Hanya ada peraturan di itu. jangan tunjuk saya aja. Nah, mungkin itu kali tambahan dari saya agar menjadi fokus kepada pengurus RW, KDM tiap malam minggu mohon tidurnya diperlambat. Biasa jam 12, jam 3. Subuh bangun ya, lupa ya. Dan dulu RW 5 mah Itu aja mungkin dari saya tambahan. Terima kasih karena sejujurnya saya malang melintang di Pokdar itu dari tahun 92. Semenjak Seket 661 tahun 92 diberikan, dikeluarkan maksudnya, dikeluarkan, disitulah saya menjadi Pokdar dan saya senang bersosial, silaturahmi saya paling senang. Itu aja. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di depan kalau kita kerjasama, saya butuh sama anak-anak yang bisa kita rangkul sehingga bisa memberikan informasi ke kita untuk mencegah terjadinya tawuran. Tadi di Kanit Reskrim menyampaikan ayo kita adakan kegiatan positif untuk bisa mendata anak-anak. Jadi setidaknya kita bisa tahu dulu, pasti para RW juga tahu tadi siapa yang bisa kita rangkul untuk mengetahui anak-anak remaja tersebut yang sering melakukan tawuran. Kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin itu saja. Mungkin saya mau lanjut lagi untuk patroli di rel kereta, lalu tanggul kaliannya, dan di Anura, saya di tempat sampah itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Camat yang sudah hadir di malam hari ini, malam minggu. Terima kasih semuanya sudah memberikan kami masukan sehingga bahan anet kami untuk bekerja ke depan bagaimana harus caranya seperti apa untuk bisa mendapatkan data untuk bisa merangkul anak-anak ini supaya mereka ada kegiatan lebih positif sehingga kita bisa merangkul seluruh remaja yang ada di wilayah Tambora untuk bisa diajak kerjasama. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerombolan yes. Mulai dipakai tadi Pak Kapolsek. Saya foto. Berdiri. Sudah, duluan.